Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa nuri qulubina sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'd. Ahibbai wa ikhwani rahimakumullah, khususnya para habaib, para kiai, para ajengan, para asatizah, dan lebih khusus lagi kepada keluarga besar Habib Abdullah bin Ali Al-Hamid, dan begitu juga keluarga besar Habib Hashim bin Husin Al-Attas, sahibul majlis, anak daripada Habib Abdullah bin Ali Al-Hamid, Al-Habib Muhammad Muhajir Al-Hamid, begitu juga Habib Reza Al-Hamid dari Tegal. Tegal itu selesai. Tegal. Tumas Kabung. Amin. Para habaib ajengan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkahnya. Amin. Majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah berkahkan umur kita. Amin. Allah berkahkan dalam keturunan kita. Amin. Allah berkahkan dalam rezeki kita. Amin. Allah berkahkan dalam harta kita. Amin. Allah sampaikan hajat-hajat kita. Amin. Allah sembuhkan semua penyakit kita. Amin. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dikumpulkan kelak di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tidak lupa juga kita senantiasa untuk mendoakan daripada ikhwanana al-muslimin di Palestina. Mudah-mudahan Allah selalu membantu mereka. Amin. Allah selalu menolong mereka. Amin. Allah hancurkan musuh-musuh Islam. Amin. Allah hancurkan musuh-musuh muslimin. Amin. Allah binasakan orang-orang Zionisme. Amin. Allah hancurkan orang-orang Yahudi. Amin. Dan mudah-mudahan mereka yang telah wafat Allah wafatkan dalam keadaan mati syahid. Amin. Dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ikhwani, kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, Isra Mi'raj ini adalah hiburan Nabi. Ya, mukjizat yang merupakan hiburan Nabi. Kita melihat sebelum tahunnya, tahun sebelum terjadinya Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW di tahun ke-10 setelah kenabian, Nabi mendapatkan suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa wafatnya 2 orang daripada pembela Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi saking sedihnya kemudian menamakan tahun tersebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Dengan wafatnya 2 orang. Siapa orang tersebut? Yang pertama As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Ummul Mukminin, orang yang sangat berjasa dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Islam. Ya, untuk bayangkan nih, Pak, Bu, Sayyidah Khadijah itu membela Nabi. Kalau kita logikanya di manusia nih, kalau ada orang, Nabi Muhammad dulu beliau khalwat di Gua Hira, bukan hanya sehari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya 3 hari, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di Gua Hira. Hubbiba ilaihi tahannus, dalam riwayat hadis seperti itu. Nabi suka menyendiri di Gua Hira, pilihannya di atas Jabal Abi Qubais, jauh, bukan hanya sehari, berbulan-bulan. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW ketika beliau
khalwat di Gua Hira, yang orang mensupport Nabi Muhammad SAW baik dalam makanan, pakaiannya, semua kendaraannya itu adalah siapa? As-Sayyidah Khadijah Kubra. Lihat tuh, istri yang salihah. Nabi bahkan kalau Nabi Muhammad SAW balik dari Gua Hira, bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad ketika melihat Jibril, Rasul takut. La yastati ayat taqaddam mulai ta'akhir. Nabi Muhammad saking takut dengan malaikat Jibril, beliau nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Dalam sirah disebutkan seperti itu. Takut Nabi Muhammad pertama kali melihat Jibril, gemeter. Sampai Sayyidah Khadijah mengirim utusannya untuk mencari Rasulullah SAW. Gak ketemu, Nabi pulang dalam keadaan gemeter. Kemudian Nabi mengatakan kepada keluarganya, Zammiluni fazammaluhu. Nabi Muhammad minta diselimutin, ketakutan. Tapi lihat bagaimana istri yang setia, istri yang solehah, langsung diselimuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya Pak, sekarang anak tanya sama inti. Ini kita hadir acara Jepang nih. Kalau siang masih aman Pak, kalau siang masih aman. Kalau malam itu hadir sampai jam 12 malam. Iya, tiap hari itu hadir. Balik gak bawa berkat, kira-kira itu tidurnya di mana? Tidur di mana? Hah? Tidur di masjid ente? Gak mungkin. Iya, balik mesti bawa berkat. Kalau kita ini sekarang beda. Kalau dulu yang menyambut Nabi Muhammad adalah As-Sayyidah Khadijah. Kalau sekarang kok Ibu Ija beda. As-Sayyidah Khadijah sama Mpok Ija beda. Kalau sekarang jangan macem-macem. Ente mau dakwah 2 hari 3 hari ulang, kata Bipang kita di tahlil nggak bawa lulus balik, jangan harap rumah dibuka itu di masjid, itu di lapangan. Iya, yang benar saja. Nabi Muhammad SAW dakwah berbulan-bulan, ketakutan. Coba ini pulang ketakutan. Pulang jam 12 malam, hadir majlis maulid, pulang ya hantu ketakutan, lihat jin. Kata bini ente, ya Allah ini pulang gak bawa berkat, mudah-mudahan mati ente kena kemasukan jin. Pasti gitu. Iya nggak? Bukan ente aja, anak juga. Anak pernah soalnya di sholat di masjid sini nih, hadir acara pulang malam, takmir masjidnya DKM-nya udah ngasih makan, ngasih bungkusan. Ini beb buat buka pintu rumah. Sholatan aja langsung dia. Agaknya takut orang ini. Ini beb nih hadiah buat buka pintu rumah. Dia tahu kalau anak balik gak bawa apa nih, besek kayaknya pintunya juga di masjid kayaknya. Iya kayaknya karena di rumah itu adalah Mpok Ijah beda. Sama Sayyidah Khadijah Kubra. Mau berbulan-bulan, mau Nabi Muhammad pulangnya gemeteran, tetap beliaulah yang kemudian Nabi mau khalwat lagi. Lihat baca sejarah, yang pertama kali memberikan makanan buat Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Ini adalah contoh istri yang ini yang pertama orang bela Nabi Muhammad. Yang kedua, setelah berikutnya juga di tahun yang sama wafat juga pembela Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Thalib yang membela Nabi mati-matian. Nabi Muhammad itu musuhnya bukan hanya Umayyah ibn Khalaf, Al-Walid ibn Mughirah, siapa lagi? Ammar, siapa? Utbah bin Rabi'ah, Syi'bah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abu Lahab, semua orang-orang kafir memusuhi Nabi. Bahkan mereka mau menukar Nabi dengan anak mereka. Nih Abu Thalib, anak kasih anak kita nih buat ente piara, tapi Muhammad kasihkan kita ketika mau bantai Muhammad. Kata Abu Thalib, enak bener ente. Masa anak mau ngasih ponakan anak buat ente buat ibu, terus ente ngasih anak ente buat anak, terus anak piarain. Itu Abu Thalib membela Nabi Muhammad SAW mati-matian. Kemudian Abu Thalib juga wafat. Nabi kemudian beliau sedih. Itulah yang dikenamakan Rasulullah dengan tahun kesedihan. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi kemudian dihibur. Di tahun berikutnya Nabi Muhammad SAW diajak jalan-jalan kemana? Ke langit langsung. Kalau kita kan healing, bahasanya apa? Healing. Kalau kita kan lagi galau nih, ditinggal oleh si Neng, ditinggal oleh
Neng apa? Hah? Mbak, mbak tuh. Ditilang oleh tadi ketinggalan mbak. Iya. Diancam oleh istri mau minta ini. Udah galau nih. Suami atau pacar ini galau. Kemana healingnya? Belum tuh. Iya. Atau paling jauh puncak. Yang dekat sini ada tuh, yang di atas itu tuh. Di mana itu Lambau ya? Jangan mana? Ada Lambau. Hah? Iya gitulah. Dekat sini. Itu kita Pak. Healingnya itu. Nabi Muhammad kagak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemana? Ke Sidratul Muntaha. Jalan-jalan Nabi ke Sidratul Muntaha. Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kekasih langsung yang menyambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang, bahagia karena beliau diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Healingnya Rasulullah SAW, hiburan Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah baliknya berikan oleh-oleh. Sama kayak kita nih, jalan-jalan balik bawa oleh-oleh. Ini Habib Reza orang Tegal. Nanti pulang balik ke mana nih, Tegal, dari Sukabumi baliknya berapa ya? Oleh-oleh Syarifah. Oh, oleh-olehnya Syarifah. Al-Fatihah. Kalau iya, balik bawa ini, bawa oleh-oleh. Istri yang keempat. Begitu. Ya, ini orang Jakarta. Pulang ke kampung ente, paling enggak ini bawa oleh-oleh. Apa Sukabumi dimakan oleh-oleh? Anda juga nggak tahu. Umi Celku. Nah, misalnya, ini Nabi Muhammad ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha, Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala kasih Rasulullah oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Salat 5 waktu. Ini oleh-oleh. Hiburannya Nabi Muhammad dihibur jalan-jalan, baliknya bawa oleh-oleh. Hadiah dari Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW dan diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi salat ini oleh-oleh, hadiah dari Allah. Ente, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus menerimanya dengan gembira. Nabi sendiri mengatakan kalau beliau lagi sedih nih, apa beliau katakan? Wajulat qurratu aini bisalah. Dijadikan mata hatiku, kata Rasulullah. Hiburan itu sholat. Nabi Muhammad kalau lagi duduk, ya baca zikir, pengen istirahat, apa yang beliau katakan kepada sahabat beliau? Alihna ya Bilal. Bilal, hibur kami Bilal. Bilal langsung apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kalau mau dihibur pakai alihna ya Bilal. Hibur kami ya Bilal dengan apa? Sholat, bukan alihna ya Bilal. Bilal joget dangdut, joget apa? Oh enggak. Itu dikira kampanye. Joget dangdut atau joget-joget yang apa, tak-tok gitu enggak. Nabi Muhammad alihna ya Bilal. Hibur kami ya Bilal. Hiburnya dengan sholat. Itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh-oleh. Maka umat Nabi Muhammad ketika mendapatkan hadiah dari Nabi, oleh-oleh dari Nabi Muhammad SAW, menerimanya dengan senang. Jangan sholat dijadikan beban. Maaf Pak kita ini kalau udah sibuk-sibuk kayak gini, ya sibuk-sibuk nih, apalagi ada tamu misalnya, sibuk acara, sholat aja dulu dah. Ya, jangan sampai malam sholatnya, isya aja dulu. Kenapa? Nanti kalau udah acara kayaknya capek gitu ya. Sholat tuh kayaknya jadi beban. Sholat tuh bagi kita tuh kayaknya sholat aja dulu. Sholat dulu tuh supaya apa? Supaya nanti malam kita setelah acara capek, nggak ada beban, kenapa? Ada sholat masih belum dilaksanakan, itu penyakit kita. Padahal sholat bukan beban. Sholat itu adalah hiburan kita. Bagaimanapun capeknya kita, maka hiburan kita adalah sholat yang merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di majlis yang penuh berkah ini, majlis yang penuh dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua mendapatkan keberkahan dari majlis ini. Amin. Mudah-mudahan kita semua tidak balik dari majlis ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan khususnya pada saya majlis Habib Muhajir dan keluarganya, mudah-mudahan ini majlis tambah tingkat. Amin. Tambah tingkat dong, tambah besar lagi. Amin. Mudah-mudahan Habib Muhajir punya mobil apa? Amin. Punya istri amin ya rabbal alamin.
sallallahu sayyidina Muhammadin alaihi wasallam. Walhamdulillahil alamin wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.